Mbak, Mbak, Ya, kenapa sih kok kayak orang bingung, bengong, songong? songong, Enggak. lagi ngitung-ngitung, Bib. Biasa kan punya usaha Apa kayak ngitung begini. dosa? Ya Allah, jangan dihitung lah, Bib. Kalau bisa 0 dosanya ya Iya, kan. pahala aja jangan dihitung. Iya, jangan dihitung. Kalau bisa kan tak terhingga gitu loh. Iya. Ini kan mikirin restoran ini loh, Bib. Kenapa emang restorannya? Ya, kayak gini-gini aja gitu loh, Bib. Gini-gini aja maksudnya rugi, Enggak. bangkrut. Enggak sih, ya ada pemasukan, ada keuntungan, tapi kayak ya kok segitu aja gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang tuh kalau buka-buka kayak restoran sampai ngantri-ngantri di luar, nggak dapet duduk, omset gede banget gitu loh. Ini Kok aku terpaksa nggak kita gitu sih? jadi ruang ngaji lagi nih sekarang. Kenapa, Beb? Soalnya hidup yang gini-gini aja Iya, menurut Mbak Gina itu bisa jadi adalah hidup yang ditargetkan oleh ribuan atau jutaan orang di luar sana. Berapa ribu atau juta orang yang pengen berada di posisi Mbak Gina sekarang nih. masa sih? Kok malah kita malah agak bersyukur. Ya gini-gini aja. Padahal tips untuk bikin omset itu terus naik, Iya. selain strategi melalui usaha-usaha yang kita lakukan, itu adalah bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Ya kalau pemasukannya banyak segala macam ya aku bersyukur, Beb. Nah itu, syukur itu kalau nunggu banyak repot. Syukur itu bahkan ketika kita tertimpa musibah sekalipun, kita bersyukur. Karena dengan musibah itu untung cuman diberi musibah seperti ini, tidak lebih buruk. Dan juga untung dengan musibah itu membuat kita ingat lagi kepada Allah. Bahkan kalau para spiritualis muslim yang disebut sufi, itu kalau hidupnya senang terus sampai beberapa bulan atau tahun, mereka itu langsung berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihat saya, kok hidup saya senang terus. Loh kok malah pengen susah? Iya, karena seringkali takutnya mereka kalau dibuat seneng terus berarti Allah nggak ngurusin kita, diistidroj sama Allah. Nah kalau susah kita akhirnya jadi ingat Allah kan. Makanya mereka tuh selalu berdoa kepada Allah, ya Allah uji saya. Karena dengan ujian itu akan naik tingkatan kita. Walaupun ujian kadang dengan harta loh, Iya hati-hati. sih. Nah itu dia makanya, Beb. Ini kan ibaratnya kayak lagi galau, lagi pusing gitu loh. Banyak masalah, banyak pikiran. Terus harus kayak tetap bersyukur gitu. Qanaah ya namanya, Beb. Nah Namanya itu udah qanaah. tahu tuh. Ya kalau qanaah. namanya mah tahu, cuman ngejalanin ya belum. Iya. Itu ya kadang ya kita ya udah tahu ilmunya. Iya itu. Tapi kayak susah lah gitu. Iya. Ya gimana orang lagi galau terus Iya. disuruh qanaah, gimana sih, Beb? Makanya di Quran itu disebutkan fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu disuruh ke ahli dzikir, bukan ahli fikir. Soalnya ilmu kalau cuman di pikiran itu belum disebut ilmu dalam Islam. Tapi kalau udah dizikirkan, dilakukan itu baru ilmu. Nah kita kadang udah tahu nih qanaah, syukur, sabar, tawaddu. Udah tahu semua. Nulisnya bisa. Nulisnya bisa, Ngelakuinnya yang nggak bisa. bisa. Nah itu, jadi kalau di Islam itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya keluarga. Karena di Islam juga kan dibilang ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang paling utama untuk kamu jaga adalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah harta lain yang paling besar kata Nabi dalam riwayat Jabir bin Abdullah itu adalah qanaah. Gudang harta yang tiada habisnya kata Nabi adalah qanaah. Bersyukur itu ya, Beb? Merasa cukup. Aduh, Qanaah susah itu merasa cukup itu ya, memang. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari hasil usaha kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 48 mirip tuh. Aghna pakai rin dan akna pakai qaf. Aghna itu kekayaan. Iya. Sesungguhnya Allah yang membuat aku mendapatkan kekayaan, rezeki, dan yang membuat aku aghna, qanaah, merasa cukup, merasa puas. Ini kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini penting nih. Kaya, kalau nggak merasa cukup kayak minum air laut. Makin minum makin aus lagi.
Oh, iya banyak orang kaya yang kadang-kadang aku suka ngeliat perasaan udah kaya deh nih orang, kayak masih kurang aja hidupnya gitu. Mending kalau udah kaya masih kurang dengan bekerja. Ini udah kaya melintir, masih nyuri, masih korupsi. Kadang kita kan Iya. bingung kan. Iya, Cuma kadang ketika kita ada di kondisi situ, iya. kita juga akhirnya terjebak itu. Makanya kita harus hati-hati. Lu takut dosa berarti. Berarti aku kayak gitu mengeluh, terus kayak mikirin gitu jatuhnya dosa. Iya, jatuhnya dosa. Ya astagfirullah yang bener, Beb. Gimana sih manusia itu kok bisa mengeluh, sedangkan saat dia mengeluh dengan mulut yang diberi oleh Allah sebagai salah satu nikmatnya. Aneh kan, mengeluh, padahal ngeluhnya pakai mulut. Yang mulut itu karunia dari Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang nggak bisa menggunakan mulutnya karena sakit, karena tunawicara dan lain sebagainya. Aku tidak hanya mengeluh lewat mulutku, tapi aku juga membuat postingan. Iya, lebih parah. Tapi postingannya nanti bisa dijawab mungkin sama Habib. Oke. Karena kan siapa tahu di postingan aku yang berisi keluh kesah tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka cakrawala pemikiran orang-orang yang semacam aku juga gini, Beb. Ya udah, nanti Boleh kita ya? jawab ya. Ya udah nanti ya berarti Iya. teman-teman ngaji Aku tetap di soalnya sini. mau ada kemana? perlu dulu. Mau kemana, Beb? Ada. Ada urusan. Ada. Jangan lama-lama, Beb. Ntar spesial lah pokoknya. Ya udah pokoknya tetap balik nanti di ruang ngaji ya.